fikir siapa, apa motifnya, apa urusannya, apa alasannya. Tidak fikir ini semua. Semua ahli agama lain memuji Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka menjadikan Nabi Muhammad figur akhlak yang mulia. Ajarin jamaah di tausiah-tausiah. Mau nggak kira-kira ada kontak batin sama Nabi Muhammad? Jadi jangan tertipu dengan saya. Beda otak, beda daya fikir, tapi jangan gara-gara perbedaan itu Pertanyaannya adalah sebagai manusia, pada saat itu Anda lihat darah semua. Ini kita bertanya sebagai orang awam aja ya. Pasti marah dong. Sempat gak Syekh punya rasa agak marah ketika waktu itu? Saya jujur saja, di saat kejadian ini, nggak tahu ya, rasa saya tenang, adem, jiwa saya adem. Masya Allah. Jadi tidak merasa gelisah, tidak merasa Gak ada was-was. trauma, santai. Justru yang saya pikirkan dan fokus untuk selamatkan dia. Masya Allah. Tidak merasa ada ini, biasa santai aja. Benar, saya jujur saja, saya tidak tahu apa rahasianya, tapi betul-betul Allah kasih di saat itu ketenangan yang luar biasa. Hanya saya mengucapkan apa yang saya pelajari ketika ditimpa musibah, alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja ucapan saya sambil jalan, tidak fikir apa-apa, tidak fikir siapa, apa motifnya, apa urusannya, apa alasannya, tidak fikir ini semua. Saya fikir ini takdir dari Allah, alhamdulillah. Ya Allah, ini darimu, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja yang saya ucapkan. Semudah itu. Tidak begini, saya sebenarnya melihat, saya mempercayai satu hal, tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Semua ditentukan oleh Allah. Atas izin Allah. Bahkan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita lari dari takdir ke takdir. Ya. Dan saya belajar ketika ucapkan alhamdulillah itu, pertama alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Di situ ujiannya. Karena ini ujian, kita mampu ucapkan alhamdulillah ketika musibah, bukan hanya ketika senang. Ketika musibah tidak mudah orang ucapkan alhamdulillah. Beda sama orang yang ketika tertimpa musibah dia yakini ini dari Allah, alhamdulillah. Berarti kata alhamdulillah kita masih mau memuji Allah walaupun kita lagi musibah. Di situ saya meyakini akan datang ketenangan yang luar biasa. Kita harus bisa belajar pasrah diri kepada Allah. Dan sebenarnya menurut saya ketenangan di hati ini kuncinya kemuliaan akhlak. Semakin kita mau meniru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jangankan disengani oleh umat Islam, dipuji oleh orang non-Muslim. Buka sejarah, silakan buka sejarah. Semua ahli agama lain memuji Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka menjadikan Nabi Muhammad figur akhlak yang mulia. Dan saya meyakini kemuliaan akhlak itulah inti daripada agama. Bahkan kemuliaan akhlak bisa mencapai derajat tinggi, melebihi daripada derajat orang tahajud dan puasa. Masya Allah. Kalau manusiawi, mudah-mudahan Allah bisa, saya berharap menjadi cita-cita hanya ingin meniru Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kalau saya lihat dan baca, Nabi Muhammad itu luar biasa. Kadang-kadang saya berpikir, bahkan saya sering ajarin jamaah di tausiah-tausiah. Mau nggak kira-kira ada kontak batin sama Nabi Muhammad? Semua langkahmu jadilah Nabi Muhammad. Pakai baju, masukin tangan kanan. Kenapa? Meniru Nabi Muhammad. Bukan karena itu sunnah, bukan karena itu ibadah, bukan karena itu ajaran Islam. Meniru. Ingin meniru. Saya minum pakai tangan kanan bukan karena itu sunnah, bukan karena diajarkan. Karena cinta dengan Muhammad.
meniru. Semudah itu ya. Menjawabnya semudah itu. Saya ingin. Jadi nggak Bahkan perlu perlu mengatakan, oh ini harus, ini begini. meniru. Saya tanamkan kepada jemaah begitu. Masuk ke masjid, langkah kaki yang kanan. Kenapa? Bukan karena itu sunnah, bukan karena ini hal baik, tapi ingin meniru Nabi Muhammad. Sampai anak-anak, saya bilang biasanya kalau kita memberi ke anak sesuatu, namanya anak-anak kadang-kadang suka mengambil bagi kiri. Kita kan sering mengingatkan, mana tangan yang bagus, mana tangan yang kanan kan? Saya bilang, boleh nggak dirubahkan kata itu? Terus apa? Mana tangan yang disukai Nabi Muhammad? Supaya anak kita dari kecil tertanam segala perilaku dia adalah meniru Nabi Muhammad. Walaupun dia tidak kenal Nabi Muhammad siapa, makanya kita selalu tanamkan. Saya tidak peduli perilakumu, itu urusan kamu sama Allah. Tapi bisa nggak kalau kamu masuk ke masjid, kaki yang kanan? Kenapa? Ingat Nabi Muhammad. Jadi saya ingin masyarakat ini menghidupkan Nabi Muhammad di hatinya. Nabi Muhammad sudah wafat 1400, tapi bagi saya Nabi Muhammad masih ada di hati. Saya melangkah Nabi Muhammad, makan Nabi Muhammad, wudhu Nabi Muhammad, berbicara Nabi Muhammad, berakhlak Nabi Muhammad, berpakaian Nabi Muhammad. Hubungan saya bersama non-muslim Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga dalam tetangganya Yahudi, dalam tetangganya non-muslim, kufar Quraisy. Coba lihat, belajar. Nabi Muhammad sebenarnya luar biasa. Saya hanya ingin, ya mudah-mudahan kalau Allah izinkan saya dengan bisa meniru Nabi Muhammad SAW, saya selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa bertemu beliau dan bisa mendapatkan syafaat beliau. Karena Nabi Muhammad itu manusia yang paling suci, yang paling mulia. Jadi wajar kalau kita meniru. Dia orang-orang yang sudah mendapatkan luar biasa fasilitas dari Allah sampai saat ini, sampai titik ini, bahkan sampai hari kiamat Allah masih memuji Nabi Muhammad. Makanya saya ingin sampaikan, ayo jemaah, seluruh umat, tolong tenang-tenang saja. Semuanya baik-baik dan insya Allah semua kejadian ini ada hikmah Allah. Dan saya percaya dan yakin tidak ada yang buruk datang dari Allah. Mungkin di pandangan kita buruk, tapi di balik keburukan itu ada kebaikan. Belajar Islam dari Islam itu sendiri. Jangan belajar Islam dari perilaku orang. Kita mohon maaf bukan mewakili Islam. Ya, apalagi mewakili Allah saya. Kita hanya menyampaikan Islam, tapi belum tentu saya menjadi contoh. Allah. Jadi jangan tertipu dengan saya, tapi yakini tidak bakal tertipu dengan Islam. Dan saya harap semua masyarakat tetap tenang. Mari kita menjaga kedamaian, menjaga kebersatuan. Ada berbeda di antara kita, beda pandangan, beda pemahaman, itu wajar, manusia. Beda otak, beda daya fikir. Tapi jangan gara-gara perbedaan itu dijadikan permusuhan. Ya. Kita bisa hidup tenang agar kita nyaman. Kalau kita aman, nyaman, damai, pasti negeri kita aman. Amin.